warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deret geometri tak hingga. Di sini bisa kalian lihat, deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Baik, di sini deret geometri tak hingga itu ada yang konvergen dan ada yang divergen. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membedakannya? Untuk yang konvergen itu ketika nilai rasionya ada di kisaran -1 kurang dari R kurang dari 1. Nah, ketika nilai rasionya berada di sini, di kisaran -1 kurang dari R kurang dari 1, maka dia konvergen dan bisa kita cari nilainya. Nah, rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R, atau bisa kita hafalkan dengan air ya. Air. Misalkan contoh untuk konvergen itu 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita cari nih. R-nya itu kan berarti 1/2 ya. Karena 2/4 atau 1/2 atau setengah per 1 atau 1/4 per 1/2, pasti rasionya tetap 1/2. Nah, R-nya 1/2, maka semakin ke kanan dia akan semakin mengerucut. Seperti itu untuk konvergen. Oke. Kemudian untuk divergen itu rasionya ada di kisaran, kalau rasionya kurang dari sama dengan 1 atau rasionya lebih dari sama dengan 1, nah maka dia termasuk divergen. Nah, kalau dia sudah termasuk divergen, maka rumusnya udah S tak hingga, maka jawabannya tak hingga. Jadi sudah seperti ini saja jawabannya. Misalkan contohnya 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 20, maaf, plus 48 maksud saya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita cari R-nya. R-nya kan berarti U2 per U1, 6/3, 2. Nah, R-nya 2. 2 itu kan berarti lebih dari sama dengan 1. Nah, jika lebih dari sama dengan 1, maka dia termasuk divergen. Ketika termasuk divergen, maka tidak bisa kita hitung. Jadi, karena jawabannya sudah pasti tidak terbatas. Dan untuk divergen, ketika semakin ke kanan, maka dia angkanya akan semakin membesar. Oke, sekarang biar paham kita lanjut ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal nomor 1, tentukan jumlah deret tak hingga dari deret geometri berikut 4, 2, 1. Penyelesaian. Berarti kan di sini yang diketahui A, ya kan? A-nya adalah 4. Kemudian R itu rasio, berarti 2/4, atau kita sederhanakan 1/2. Nah, di sini kan ternyata rasionya berada di konvergen ya, karena dia berada di antara -1 dan 1,5. Sehingga langsung kita cari jawabannya, masukkan ke rumusnya. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. A nya tadi sudah kita dapat, yaitu 4 per 1 dikurangi R nya adalah setengah. Baik, 4 per, di sini hasilnya setengah. Ya, setengah dari mana? Dari sini.
1 dikurangi setengah, ini kan sama aja 1 itu 2/2 dikurangi setengah, maka hasilnya adalah setengah. Seperti itu. Oke, kemudian ini kita rubah menjadi perkalian, pembagian. Jadi 4 dikali 2/1, sehingga hasilnya adalah 8. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah, oke, seterusnya hasil dari jumlah deret tak hingganya adalah 8. Baik, itu untuk contoh nomor 2. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut: 1 min setengah plus 1/4 min 1/8 plus 1/16 min 1/32 plus dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Baik, penyelesaiannya berarti kita cari tahu dulu ya. Nilai A-nya sudah pasti 1. Kemudian nilai R-nya berarti U2 per U1. Maka hasilnya adalah min setengah. Nah, di sini berarti dia termasuk konvergen karena nilai rasionya berada di antara min 1 kurang dari R kurang dari 1. Oke, bisa kita lanjut berarti. Nah, sebelumnya di sini bisa kita lihat nilai dari soal ini kan mengecil, membesar seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita pisahkan dulu yang positif dengan yang positif, yang negatif dengan yang negatif, biar bisa kita buktikan bahwa soal ini memang memang konvergen. Nah, di sini berarti yang positif adalah 1 plus 1/4 plus 1/16. Kemudian yang negatifnya setengah min 1/8 min 1/32. Baik. Nah, kemudian di sini bisa kita rubah plus 1/8 plus 1/32. Nah, sehingga yang ini semakin ke kanan semakin mengerucut, ini pun semakin ke kanan semakin mengerucut. Jadi sudah pasti konvergen. Baik, sekarang kita lanjut ke penyelesaian soalnya. S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Di sini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah min setengah. Sehingga di sini didapat 1/1 ditambah setengah, sehingga di sini 1/3/2. 3/2 didapat dari mana? Dari penjumlahan ini. Nah, 1 ditambah setengah itu sama saja satunya 2/2 ditambah setengah. Jadi hasilnya 3/2. Nah, kemudian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian ya, pembagian ke dalam bentuk perkalian sehingga pecahan di sini menjadi terbalik. Baik, berarti di sini jawabannya adalah 2/3. Jadi, jumlah deret geometri untuk soal 1 dikurangi setengah plus 1/4 min 1/8 plus 1/16 min 1/32 adalah 2/3. Seperti itu. Lanjut contoh soal selanjutnya. Rumus suku ke n suatu deret geometri adalah 4 pangkat min n. Tentukan jumlah tak hingga deret tersebut. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini
4 pangkat N ini kan sama saja dengan UN ya. Nah, di sini berarti UN sama dengan 4 pangkat min N. Nah, A sama dengan U1 berarti ya. A itu kan sama saja dengan U1 sama dengan 4 pangkat min N. Nah, 4 pangkat min N-nya berarti di sini 4 pangkat min 1. 4 pangkat min 1 itu sama saja dengan 1/4. Oke, kemudian untuk nilai U2 berarti 4 pangkat min 2. Nah, 4 pangkat min 2 itu kan berarti sama saja 1/4 pangkat 2, sehingga 1/16. Nah, baru di sini kita cari nilai rasionya, karena nilai rasio adalah U2 dikurangi U1. U2-nya 1/16, U1-nya 1/4. Oke, di sini berarti bisa kita rubah menjadi perkalian. Nah, 4/1. Berarti 4/16 atau kalau disederhanakan 1/4. Baik. Setelah didapat nilai A dan nilai R-nya, baru kita bisa mencari jumlah tak hingga dari deret tersebut. A/1 dikurangi R. A-nya adalah ini ya, 1/4. Kemudian 1 dikurangi R-nya adalah 1/4 juga. Sehingga didapat 1/4 per berapa? 3/4. Nah, 3/4 didapat dari mana? Dari sini ya. Berarti ini sama saja dengan 4/4 dikurang 1/4. Hasilnya 3/4. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Oke. Ini bisa kita bagi, ini 1, ini 1. Jadi hasilnya adalah 1/3. Sehingga jumlah tak hingga dari deret tersebut 1/3. Baik. Kita ke contoh soal selanjutnya. Suatu bola dari ketinggian 10 meter jatuh ke tanah, kemudian memantul kembali dengan ketinggian 4/5 dari ketinggian sebelumnya. Begitu terus-menerus sehingga bola itu berhenti. Nah, yang ditanyakan berapa meterkah jarak yang ditempuh oleh bola tersebut. Baik, kita selesaikan. Berarti di sini yang harus kita ketahui adalah bola ya. Di sini misalkan ada bola, kemudian dia jatuh ke tanah. Kemudian dia memantul kembali sampai dia berhenti. Nah, kemudian di sini untuk A-nya atau bukan pantulan awal ya. Ketinggian dari bola saat jatuh itu adalah 10. Nah, kemudian untuk rasionya adalah 4/5. Baik. Untuk panjang lintasan, di sini bisa kita lihat bahwa ketika dia memantul, dia melakukan 2 kali lintasan. Ini pantulan pertama, ya kan, jadi dia memantulnya 2 kali. Kemudian ini pantulan kedua, 2 lintasan ke atas dan ke bawah. Kemudian pantulan yang ketiga bisa kalian lihat, pantulan keempat dan seterusnya sampai dia berhenti. Nah, berarti kan ada 2 kali panjang lintasan ketika dia memantul, yaitu ke atas dan ke bawah. Sehingga untuk mencari panjang lintasan 2 kali pakai rumus S tak hingga. Kemudian bagaimana dengan ini? Ketika bola
terjatuh ke tanah untuk pertama kalinya, ini kan hanya satu ya, hanya satu kali dia lintasannya, sehingga di sini dikurangi A. Baik, ini rumusnya. Jadi di sini 2 S tak hingga kita rubah menjadi A per 1 dikurangi L dikurangi A. 2 A nya 10 ya, 1 dikurangi R nya 4 per 5 dikurangi A nya 10, sehingga di sini 10 per 1 per 5 dikurangi 10, sehingga 2 10 dikali 5 dikurang 10. Nah, ini dikali 5 dari sini ya. Nah, dirubah 10 per 1 per 5 nya dirubah menjadi dalam bentuk perkalian, 10 dikali dan pecahannya dibalik ya, jadi 5 per 1. Satunya bisa ditulis, bisa tidak, sehingga 2 dikali 100, 2 dikali 50, astagfirullah, 2 dikali 50 dikurang 10, 100 dikurang 10, 90. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 90 meter. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal berikutnya, diketahui deret geometri tak hingga dengan jumlah 24. Jika suku pertamanya adalah 8, maka rasionya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah rasionya ya, atau R. Baik, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah nilai deret geometrinya, yaitu 24. Kemudian nilai A atau suku pertamanya adalah 8. Untuk cara mengetahui nilai R, kita masukkan ke rumus. A 1 dikurangi R. Berarti S tak hingganya kita substitusi dengan 24, A-nya kita substitusi dengan 8. Nah, ketika dalam bentuk seperti ini, kita kali silang. Nah, berarti kan di sini per 1 ya. Jadi 8, 24 dikali 1, 24. 24 dikali L, 24 R. Nah, biasanya nih, biar kita tidak pusing, yang ada konstanta kita pindahkan berada di ruas kiri, yang angka saja berada di ruas kanan. Nah, kita kelompokkan yang memiliki konstanta dengan konstanta, yang angka saja dengan angka saja. Berarti 24 ini pindah ruas kanan menjadi minus ya. Oke, sehingga di sini min 24R sama dengan min 16. Jadi R sama dengan min 16 per min 24. Atau kalau kita sederhanakan, R-nya menjadi plus 2 per 3. Jadi ini rasio dari deret geometri tak hingga dengan jumlah 24. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Contoh soal terakhir, misalkan diberikan deret geometri sebagai berikut: 1 plus 3 plus 9. Tentukan jumlah deret tak hingganya. Baik, kita tentukan nilai A. A-nya adalah 1, kemudian nilai rasionya adalah U2 per U1. Nilai R-nya adalah 3. Nah, di sini kan kita tahu bahwa nilai rasio itu menentukan dia konvergen atau divergen. Berarti di sini kita tulis dulu nih, ini untuk konvergen dan untuk divergen adalah
R lebih dari sama dengan 1 atau di sini R kurang dari sama dengan min 1. Di sini atau ya. Nah, apakah dia ada di sini rasionya? Tidak ya. Karena R-nya sama dengan 3. Kalau R sama dengan 3, berarti dia berada di sini R lebih dari sama dengan 1. Maka dia termasuk divergen. Nah, jika divergen, maka penyelesaiannya cukup seperti ini. S tahingga adalah tahingga. Selesai. Karena dia divergen. Oke, semoga setelah melihat contoh-contoh soal yang saya jelaskan, kalian bisa lebih paham tentang deret geometri tahingga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.